Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Senang kita bisa bertemu kembali untuk Bible Study. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tenang di dalam hadirat-Nya. Mari kita rest in Him. Buang semua pikiran yang lain-lain segala macam. Fokus dan tertuju kepada Tuhan. Bukan cuma pikiran kita, tapi hati kita juga. Mari kita menyembah Tuhan. Mari katakan yang manis buat Tuhan. Mari katakan yang terima kasih buat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. He is a good God. Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang mulia. Tuhan yang memperdulikan kita. Ya Radabashe. Yang bisa berbahasa roh sembah dia dengan bahasa roh. Ya Radabashe. Ya Rala ya Radabashe. Ya Radabashe. Thank you Lord. Thank you Lord. Ini kami Tuhan. Amin. Ya Radabashe kita. Ku bawa hidupku sekarang, Amin. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan
aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami sembah Tuhan, jadikan kami Allah doamu. Kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan dalam setiap doa kami. Sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu,
perbuatanmu. Jadikan kami Tuhan, Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. jadikan kami Tuhan, bait suci. Jadikan kami Allah untuk doa-Mu Yesus. Oh pakai kami Tuhan, biar ada Makasih Kau memanggilku Tuhan, Makasih Kau memilihku Bapa. Iya rada pas, rada bayar, Terima kasih Tuhan Kau memilih dan memanggil kami untuk menjadi kepanjangan tangan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam bagi dunia dan bagi orang-orang. Kami sungguh merasa kagum dan terhormat boleh dijadikan partnership untuk Kau menggenapi rencana-Mu ya Bapa. Berkati kami semua hari ini yang akan belajar firman Tuhan di Keluaran 36. Biar kami boleh dapat rema, biar kami mengerti. Walaupun yang kami baca masih banyak tentang sejarah, tapi kami percaya Roh-Mu yang singkapkan logos, Roh-Mu yang singkapkan rema untuk kami tangkap. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sukacita sekali lagi saudara dan damai sejahtera ya buat kita semua. Kita percaya Tuhan menyertai kita juga di dalam Bible study yang kita lakukan. Selalu Tuhan menyertai kita. Saudara, siapkan catatan saudara dan juga Alkitab saudara masing-masing. Dan kita buka di Keluaran 36. Ya. Keluaran 36. Nah, ada sedikit pengulangan yang nggak ada salahnya, saudara. Kita baca di 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hati telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Keahlian Tuhan harus berbarengan dengan kerelaan hati. Talenta yang diberikan Tuhan haruslah dibarengi dengan kerelaan hati. Baru bisa mengkasih asinnya garam dan terangnya terang kepada orang lain, saudara. Mereka, ayat 3,
Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk pelaksanaan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Sudah banyak. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Wah, ini nggak bisa dibayangkan, saudara. Tertulis bahwa mereka memberikan terus. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Untuk membentuk habits hati kita, mengeluarkan dan memberikan. Ayat 7, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Ya, orang yang memberikan terus-menerus, saudara, yang mempunyai kebiasaan untuk memberikan itu sama kayak Tuhan persis. Karena Tuhan terus memberikan yang baik pada kita, nggak pernah berhenti. Kekristenan ikut Tuhan. Saudara mau ikut Tuhan, mau jadi seperti Tuhan, ayat ini bilang, aku Tuhan yang murah hati. Aku selalu memberikan. Kalau kamu mau sama seperti aku, kamu juga harus melakukan yang sama. Saat kita memberikan, di situ adalah image kita paling segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Nah, lalu kita masuk ke dalam perikop membuat kemah suci. Mari kita baca, saudara, dan bayangkan kemah suci itu kira-kira seperti apa, saudara. Karena dalam membuat kemah suci kita udah bahas di Keluaran 35. Bahwa perlu hati yang terdorong, tergerak, perlu sukarela, perlu hati yang mau memberi. Saat mau melakukan rencana Tuhan, pasti diperlengkapi. Dalam membuatnya ada makna. Tapi saudara juga harus bayangkan yang dibuat itu seperti apa. Karena itu ada rahasianya. Ya. Jadi waktu baca, jangan cuma baca aja. Tapi coba bayangkan. Pakai imajinasi dan visualisasi. Makanya tadi sebelum kita mulai, kita berdoa supaya visualisasi, imajinasi kita nggak mencong-mencong. Ya. Membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benang-benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Ya, kain-kain semua dibikin dengan luar biasa, saudara. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi 1. Dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama di tepi 1 tenda, yang di ujung dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua. Dan demikian juga di tepi 1 tenda, yang paling ujung pada rangkapan kedua, 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambungkanlah tenda-tenda kemah. Wah, bisa bayangkan kaitannya aja dari emas, betapa luar biasa. Sehingga menjadi satu. Ayat 14, dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah. Jadi atapnya ada bulu-bulu kambing yang menudungi kemah suci. Nah, ada kemah suci ya, berarti sudah bayangin ada satu kayak tenda. Yang tadi sudah dijelaskan sosok-sosoknya, semua ikatan-ikatannya, atasnya bulu kambing, dan itu kemah suci. Ada tenda berbentuk kotak. Kemah suci. Ayat 15, panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, dan yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu
dengan terdiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasak yang disekang satu sama lain. Demikian diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan untuk kemah suci, 28 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat orang 6 papan. 2 papan dibuat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu demikianlah dibuat orang dengan kedua papan untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuatlah orang kayu lintang yang di tengah menjadi melintang, terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir. Ini tabir yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitan dari emas, dan dituangkanlah 4 alat peras untuk alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah dari kain ungu tua. Jadi di pintu-pintu kemah itu ada tirai dari ungu tua, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya, dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Nah saudara, mungkin ini gak relevan ya. Saya baca ini juga agak susah membayangkan gitu. Ya. Nah, saudara bisa buka YouTube dan saudara bisa cari Tabernacle Musa, The Tabernacle of Moses. Nah, ada pakar atau expert yang menggambarkan semua itu. Mungkin dia baca dari Keluaran yang lain, dari Ulangan, mungkin dari Imamat, digabungkan jadi satu. Jadi bentuk kemahnya itu kotak, saudara. Ya, persegi panjang. Ada kemahnya, ada tempat untuk basuhan. Jadi ada kemah, ada pelataran. Di pelataran itu kayak seperti outdoornya, itu ada tempat untuk basuh, dan juga ada altar untuk mempersembahkan kurban. Ya. Nah, jadi ini adalah kemah suci yang sudah jadi, saudara. Nah, dari bacaan ini apa yang kita bisa ambil makna untuk kita belajar hari ini, saudara? Tidak satu pun saya ketemu adanya konflik, dan tidak satu pun saya lihat adanya masalah-masalah di dalam bikin kemah ini. Di sini kita lihat bahwa adanya kerjasama dan adanya saling percaya satu sama lain, sehingga kemah Tuhan, kemah suci ini bisa jadi. Ya. Dan
Ada orang yang membawa, ada orang yang menenun, ada orang yang membangun, ada orang yang memahat, ada orang yang pasang pasak, ada orang yang bikin papan, ada orang yang ini, ada orang yang itu, ada orang ini, ada orang itu. Tuhan menghendaki yang namanya keteraturan. Amin, saudara. Jangan sampai ada salah satu yang maunya ambil semuanya. Seolah-olah seperti mau ambil semua jatah. Supaya saya dikenal. Supaya saya ditepuk tanganin paling besar. Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi di dalam rumah Tuhan, di dalam apapun yang mau kita bangun, di dalam proyek apapun, Tuhan menghendaki keteraturan, kerjasama. Ya, pertanyaannya, saudara dan saya, kita orang-orang yang susah diajak kerjasama atau enggak? Ada loh orang-orang yang susah untuk diajak kerjasama. Dia bisanya sendiri, hasilnya mungkin bagus. Tapi Tuhan menghendaki kita sebagai satu keluarga, satu saudara seiman, untuk rukun satu sama lain. Ya, dan juga untuk bisa yang namanya bekerja sama. Ini cuma arti yang saya dapatkan semalam aja, saudara, yang saya share ya. Mungkin saudara juga dapat sesuatu. Nah, tapi balik lagi kepada kemah suci, kepada bentuk gambaran kemah suci, saudara. Tabernakel ini terdiri dari 3 bagian. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, itu di dalam satu tenda, tertutup. Ya, jadi bayangkan, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Ya, di dalam satu tenda. Lalu keluar dari tenda itu, ketemu pelataran. Begitu kita keluar dari tenda itu, ada kayak bejana setinggi dada mungkin ya, setinggi perut. Di situ untuk imam membasuh dirinya sebelum dia masuk ke tenda. Nah, kalau di depannya bejana untuk basuh itu ketemu kotak di situ di mana mempersembahkan korban bakaran penghapusan dosa. Dan jalan lagi itu sudah keluar dari tabernakel semua, ya. Jadi saudara bayangkan kalau saudara umat Israel, saudara masuk ada tirai yang ungu dulu, saudara masuk, saudara ketemu apa dulu? Saudara ketemu tempat persembahan bakaran untuk penghapusan dosa. Setelah itu saudara akan ketemu satu tadi tempat untuk basuh, si imam basuh, lalu imam yang masuk, bukan kita yang masuk. Masuk ke dalam tenda lagi dalamnya. Dan masuk tenda dalamnya ya tadi saya bilang, dalamnya ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu belum perkakas-perkakas yang di dalamnya. Saudara sudah kebayang ya seperti apa. Nah, altar yang pertama diketemukan itu adalah untuk mempersembahkan binatang penghapusan dosa. Jadi setiap umat Israel, baik yang berdosa disengaja maupun tidak disengaja, mereka masuk ke dalam dan mereka harus bawa kambing atau domba jantan untuk dipersembahkan. Kalau mereka nggak punya uang, mereka bisa bawa burung, bahkan yang paling miskin waktu itu boleh membawa yang namanya tepung, flour, ya. Dan nanti imam itu akan tumpang tangan kepada binatangnya, mensimboliskan bahwa dosa orang itu pindah ke binatang ini, lalu binatang ini disacrifice, mati. Lalu saya orang Israel yang sudah dipindahkan dosanya kepada binatang ini, saya selesai. Saya keluar dan saya ditutupi dan saya diampuni dosanya. Seperti itu. Nah, saudara, ini sebenarnya melambangkan satu bayangan. Satu hari nanti Yesus adalah the Lamb of God itu sendiri yang tidak bercacat. Dan dia mati, dia sacrifice, dia menjadi dosa. Benar gak? Ya makanya si imamnya ini tumpang tangan ke binatangnya. Kamu dijadikan dosa, kamu kambing tapi kamu dijadikan dosa. Maka orang ini selamat gitu. Sama persis seperti yang Yesus lakukan. Dia dijadikan dosa, dia berkorban once and for all. Maka kita semua yang percaya kepada Yesus, dosa kita dipindahkan dan kita memperoleh hubungan kembali berbaik sama Allah Bapa. Altar
untuk persembahin binatangnya. Itu ada artinya, saudara. Nggak main-main Tuhan pakai ritual yang aneh-aneh. Amin ya, saudara. Dan ada bejana pembasuhan, di mana imam harus selalu membasuh, harus selalu wash. Ini adalah message buat kita para pelayan Tuhan yang mau melayani Tuhan. Haruslah kita senantiasa sebelum masuk ke dalam ruang kudus, sebelum masuk ke dalam bertemu dengan Tuhan, sebelum menyembah Dia, haruslah kita wash and cleansing ourselves. Bertobat di hadapan Dia. Mungkin saudara harus lakukan beratus-ratus kali, tapi kita harus membasuh diri kita terus-menerus. Sama seperti imam yang akan melayani. Ya. Jadi ketemu bejana untuk pembasuhan. Lalu masuk ke dalam ruang kudus. Di dalam ruang kudus, imam harus bekerja di sana. Dia harus nyalain lampu, ada 7 menorah, ada 7 lilin untuk penerangan. Itu juga menggambarkan Yesus, di mana Yesus satu hari dia bilang, I am the light. Aku adalah terangnya. Ya, dan di samping kanannya begitu masuk tenda, menorahnya ada di kiri, di kanan ada meja. Ada roti di situ 12, ya. Dan imam itu harus makan rotinya. Rotinya juga melambangkan Yesus, kedatangan Yesus nanti, di mana Yesus bilang, I am the bread of life. Saudara, sampai baru masuk ruang kudus aja, kita sudah melihat bahwa kemah suci adalah struktur yang menandakan atau memprofesi Yesus itu sendiri. Semua yang dilakukan Tuhan gak pernah main-main. Semua yang direncanakan Tuhan itu untuk kasih kita kisi-kisi apa yang akan Yesus lakukan. Semua berpusat kepada Yesus, bukan kepada kita, saudara. Ya. Lalu ada altar pembakaran ukupan di ruang kudus. Ini belum ruang maha kudus, di mana pagi-pagi imam harus bakar. Selalu harus ada dupa yang nyala. Pagi dan malam harus selalu dibakar wangi-wangian untuk Tuhan. Ini menandakan sebuah prayer, sebuah doa yang harus selalu dinaikkan, komunikasi yang harus selalu dinaikkan kepada Allah Bapa, yang juga melambangkan, mengartikan tentang Yesus, di mana Dia nanti menggantikan jabatan imam besar dan menjadi syafaatnya kita, menjadi perantara antara kita dengan Allah. Makanya Tuhan gak pernah melihat bau yang gak sedap lagi. Karena Yesus sudah menjadi ukupan itu sendiri yang harum di hadapan Tuhan once and for all. Karena itulah kita berdoa di dalam nama Yesus. Dan kita percaya Tuhan mendengarkan. Saudara udah kebayang ya kaitannya, rahasianya. Kenapa ribet-ribet kemah suci ini dibangun, saudara? Dan yang terakhir di dalamnya, sebelum masuk terakhir ada tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nggak semua orang masuk ke dalam. Untuk ketemu hadirat Bapa di ruang maha kudus begitu sulit. Bahkan bisa dibilang impossible. Berapa banyak imam harus diikat kakinya masuk ke dalam situ. Kalau dia mati harus diseret pakai talinya yang diikat ke kakinya. Tuhan begitu susah dihampiri. Tapi kita ingat, waktu Yesus meninggal di kayu salib, apa yang terjadi? Ada gempa bumi. Dan tirai tabir ini, itu tinggi sekali, saudara. Tinggi banget, seperti tingginya segedung. Itu robek dari atas sampai ke bawah. Menandakan bahwa Allah Bapa berdiam bersama-sama dengan kita lewat pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan seolah-olah seperti dalam tanda kutip menurunkan standarnya. Enggak lagi dia bersemayam atau hadir cuman di kemah, tapi dia hadir di dalam kehidupan kita. Semua ini punya artinya, saudara. Dan di dalam, setelah tabir itu masuk ke dalam, ada tabut perjanjian. Tabut perjanjiannya, kalau saudara tahu, atasnya ada kerub. Di situ mercy seat, di mana Tuhan bertahta.
Di dalam tabut perjanjian ada kendi yang isinya mana, menandakan bahwa Tuhan selalu menyediakan. Ada tongkat Harun, ya, yang artinya Tuhan selalu memimpin, saudara. Dan juga ada 2 loh batu yang juga Tuhan memberikan firman-Nya dan arah-arahannya kepada kita, ya. Tapi kita tahu di perjanjian lama itu disalahgunakan semuanya. Harun, tongkat Harun adalah kepemimpinan, artinya Tuhan memimpin. Tapi bangsa Israel berontak. Artinya menandakan pemberontakan manusia terhadap kepemimpinan Tuhan. Bangsa Israel diberikan mana, tapi bangsa Israel bilang, kita bosan. Pemberontakan terhadap provision-nya Tuhan. Dan diberikan 2 loh batu, manusia atau bangsa Israel tidak bisa mentaati. Menandakan ketidaktaatan. Dan barang-barang itu yang di tabut perjanjian ditutup. Gak boleh dibuka sama sekali, yang buka mati. Ditutup atasnya dengan mersisit, dan di situ imam akan mencipratkan darah lembu jantan yang melambangkan Yesus. Bahwa segala pemberontakan kita sudah ditutup. Dan ada mercy seat, yaitu kemurahan Tuhan. Yang ditunjukkan karena Yesus, domba sejati yang mati, dan kita diselamatkan. Sungguh dalam, saudara, arti daripada kemah suci ini. Bukan cuma membuat kemah suci, tapi kemah sucinya memberikan sesuatu yang dalam, ya, bahwa Tuhan dari dulu kepengen bersekutu dengan kita. Tapi karena Dia kudus, kita yang mendekat kita mati. Tuhan pikir cara, gimana caranya supaya saya bisa ketemu Randy, supaya saya bisa tinggal di dalam Randy, gimana caranya? Mulai dari misi pengeluaran bangsa Israel dari Mesir, bangun kemah suci. Ini loh, nanti ada Yesusku. Kamu sekarang persembahkan domba, tapi nanti Yesus, aku sendiri yang mati buat kamu. Kamu berontak semua, tapi satu hari nanti aku akan tunjukkan kemurahanku, mercy seat untuk kita semua. Tuhan rindu bersekutu, bergaul sama saudara. Tabernakel juga kemah suci menandakan justice and mercy-nya Tuhan. Ya, yang berdosa pasti dihukum. Yang berdosa harus mempersembahkan korban. Dan Tuhan, dan Dia bikin ada dari pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Tuhan selalu mempersiapkan jalan untuk kita bertobat dan mau berbaikan sama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia gak tinggalkan kita sendiri kotor dengan dosa. Dia siapkan jalan buat kita bersih kembali. Dan yang terakhir, kemah suci ini sebenarnya adalah pointing kepada Jesus. Seorang pribadi, anaknya sendiri, yang dikorbankan dan menjadi pusat dari segala sesuatu. Ditinggikan dan sekarang duduk di kanan Allah Bapa. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengerti bahwa Kau membuat segala sesuatu itu enggak main-main, Tuhan. Semua yang kami baca ini, it's pointing to Jesus. Dan kami mau ikut Yesus, Tuhan. Semua yang kami belajar hari ini menceritakan bahwa betapa rindunya kamu untuk tinggal bersama-sama di tengah kami, Tuhan. Dan kami mau hargai itu, Tuhan. Kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus, kami mau hidup mengejar hadirat-Mu. Dan kami jadi teringat bahwa mercy seat, di mana Kau bermurah hati kepada kami. Ajari kami supaya tidak menyia-nyiakan kehidupan kami. Untuk selalu setia dan ngejar kekudusan. Yesus sudah membuka jalan. Kami dibenarkan. Maka kami juga mau menjalani sanctification.
sehingga kami juga melewati yang namanya glorification. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berikan mereka hikmat pengetahuan untuk mendalami firman Tuhan lebih lagi besok-besok Tuhan. Berkati kesehatan, finance, keluarga, pelayanan, supaya tidak ada yang sia-sia dan kami mengerti esensi daripada ibadah dan melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.